Ini angka yang cukup mengerikan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu di kehidupan sehari-hari menemukan orang-orang yang mudah salah paham, itu karena hasil risetnya juga menunjukkan hal seperti itu. Hanya 30% pelajar di Indonesia yang bisa memahami bacaan. Bahkan kalau berdasarkan skor PISA, skor kemampuan matematis pelajar Indonesia itu hanya 28%, atau hanya 28% anak di Indonesia yang bisa menghitung dan menyelesaikan masalah dengan cara menghitung. Mungkin kamu ingat zaman SMP, zaman SD, nilai matematika tidak begitu bagus, ya karena ini datanya memang begitu juga. Kemudian hanya 40% dari anak-anak di Indonesia yang bisa berpikir secara ilmiah. Hanya 40% yang bisa berpikir secara ilmiah. Mungkin 60%-nya berpikir secara takhayul. Begitu. Makanya mungkin tidak mengherankan kalau kita itu lebih percaya perkataan-perkataan takhayul daripada perkataan-perkataan yang masuk akal. Begitu. Tempo hari ada kecelakaan truk dengan kereta api. Itu kalau secara kita lihat secara logika, begitu ya. Itu ada truk yang tiba-tiba berhenti di situ kemudian tertabrak. Tapi orang Indonesia juga ada yang menganggap bahwa itu kejadian mistis. Karena ada kuntilanaknya di situ, gitu. Karena ada jinnya di situ, gitu. Karena hanya 40% anak di Indonesia yang bisa berpikir ilmiah. Nah, kenapa ya kok orang-orang Indonesia itu begitu? Begitu. Mengapa pelajar di Indonesia tidak suka belajar? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita tadi. Tadi Bapak tanya, ada yang tidak suka belajar? Ada. Sangat bersemangat tadi menjawabnya. Padahal kamu adalah pelajar, tapi tidak suka belajar. Loh, kok bisa? Ada yang merasa belajar itu bukan sebagai sebuah kebutuhan, karena dia merasa sekolah itu hanya mengikuti kewajiban saja. Karena saya sudah umur 7 tahun, makanya saya masuk SD. Karena saya sudah umur 13 tahun masuk SMP. Sekarang umur 16, waktunya masuk SMP. Jadi bukan menganggap belajar sebagai kebutuhan, gitu. Ada juga yang menganggap bahwa belajar itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul apa betul? Ada yang ketika belajar mengerjakan PR di rumah sambil happy tersenyum lebar? Tidak. Buka buku saja kadang sudah merasa tertekan, sudah merasa broken home, padahal baru lihat buku. Nah, itu karena pelajar di Indonesia juga ada yang menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang sulit. Belajar adalah sesuatu yang sulit. Padahal belajar itu penting, gitu ya. Kenapa belajar itu penting? Satu, belajar itu adalah salah satu cara atau bahkan satu-satunya cara untuk kita bisa memahami sesuatu.
orang tersebut. Makanya mungkin kamu sering putus cinta karena tidak memahami, tidak mencoba belajar memahami. Kedua, belajar itu penting karena belajar itu adalah skill yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Kita sebagai homo sapiens gitu ya, bisa bertahan hidup sekitar 2 juta tahun ini sampai sekarang. Kamu sekarang bisa memakai pakaian menciptakan macam-macam karena kita belajar. Karena belajar itu akhirnya kita bisa bertahan hidup. Kita bisa mengeliminasi banyak hewan, banyak mamalia besar lain karena kita belajar. Kalau kamu tidak menyukai belajar, bagaimana kamu nanti bisa menjalani kehidupan yang keras ini? Apalagi sekarang sudah masuk SMK. Ini perlu kamu ingat-ingat ya. 3 tahun di sekolah ini itu akan mempengaruhi 10 tahun, 20 tahun lagi kamu menjadi apa. Kalau 3 tahun di sini itu niat serius, 10 tahun, 20 tahun lagi kamu akan jadi orang yang berhasil. Tapi kalau kamu 3 tahun di sini nanti tidak niat, itu juga akan terlihat 10 tahun, 20 tahun lagi kamu bagaimana. Makanya mulai sekarang kamu harus bisa menanamkan dalam diri bahwa dalam 3 tahun ini kamu akan niat belajar dengan sungguh-sungguh agar jangan sampai jadi orang yang gagal. Terutama kalau laki-laki yang berhasil akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Perempuan yang berhasil juga akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Kira-kira begitu. Maka berusaha untuk belajar dengan serius. Kemudian belajar juga adalah cara untuk meningkatkan kualitas diri seseorang. Bapak adalah orang yang percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah nasib. Orang yang bukan siapa-siapa, ketika dia belajar dengan serius, dia bisa mengangkat status sosialnya. Kita punya presiden namanya Pak Jokowi. Dulu beliau hanyalah seorang tukang mebel, tapi karena beliau belajar dengan serius, beliau jadi presiden. Mungkin setelah ini kamu yang jadi presiden. Itulah kegunaan dari belajar untuk mengangkat nasib seseorang. Kita juga sudah sering membaca gitu ya, menonton sesuatu di YouTube atau di TikTok, kisah hidup seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi karena belajar dia akhirnya menjadi orang yang hebat. Begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk bisa belajar dengan baik? Ini Bapak rangkumkan sekurang-kurangnya, kita harus mengetahui 4 hal ini. Pertama, kita harus tahu bisa mengenali gaya belajar kita itu seperti apa. Kedua, karena kamu siswa SMK, kamu bisa menggunakan metode yang dinamakan deliberate practice. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode untuk lebih mudah memahami sesuatu. Dan yang keempat, kita juga harus bisa mengatasi kemalasan belajar di rumah. Ini nanti akan Bapak jelaskan, semoga bisa kamu terapkan untuk nanti belajar di sini. Ya. Yang pertama, kita harus tahu gaya belajar kita itu seperti apa. Ini mungkin yang tidak banyak diketahui anak-anak. Mengapa dia sulit untuk belajar? Karena dia tidak paham dirinya itu lebih suka belajar dengan gaya bagaimana. Tiap anak itu gaya belajarnya beda-beda. Kalau misalnya kamu itu lebih mudah memahami sesuatu yang ada gambarnya, gitu ya. Kamu belajar flora dan fauna, kamu lebih bisa memahami ini harimau, ini singa, ini bunga bangkai, ini bunga mawar karena melihat gambar. Oh, berarti kamu tipe pembelajaran yang visual. Kamu belajar itu kalau ada gambarnya. Nah, karena kamu lebih mudah belajar dengan ada gambarnya, maka cobalah belajar dengan mencari gambar juga. Ada tipe anak yang lebih suka belajar itu kalau mendengarkan, kalau menyimak.
maka dia adalah tipe pembelajar auditori, lebih suka mendengarkan daripada membaca gitu. Ini mungkin kalau perempuan lebih banyak auditori begitu ya, karena perempuan suka menggibah. Mereka lebih mudah memahami sesuatu kalau mendengarkan daripada membaca. Nah, mungkin teknik belajarmu adalah menggunakan video-video dari YouTube, video-video pembelajaran. Kamu dengarkan, kamu simak, baru kamu bisa memahami sesuatu. Ada anak yang tipe pembelajarannya adalah write, menulis. Mungkin kamu punya teman yang buku catatannya itu bagus, tulisannya rapi, warna-warni, gitu ya. Itu karena dia tipe pembelajar yang baik, gitu ya. Gaya belajarnya adalah menulis. Itu juga bisa kamu terapkan nanti ketika bersekolah. Buatlah catatan yang bagus. Jangan sampai nanti kalau kamu bersekolah tidak punya buku tulis. Jangan hanya duduk mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru, tapi tulislah. Cara terbaik untuk mengingat itu adalah menulis. Jadi ditulis apa-apa gitu ya. Nah, ada juga tipe pembelajar yang kinestetik. Yang kalau belajar itu harus gerak. Apalagi anak SMK itu pasti kinestetik. Kamu tidak mungkin bisa skill sesuatu di sekolah ini kalau kamu tidak mengerjakannya. Jadi jangan hanya diam, gitu ya. Ada yang masuk jurusan otomotif, dia ingin belajar memasang busi. Tentu dia harus kinestetik karena dia harus memasang. Tidak mungkin busi itu tergantung kalau kita lakukan secara visual, hanya dilihat saja. Kira-kira begitu. Tapi seorang anak itu biasanya punya lebih dari satu gaya belajar. Itu coba kamu pahami, kamu kenali dirimu. Gaya belajar yang cocok untukmu itu yang mana? Nanti itu akan memudahkanmu dalam belajar. Habis ini ada pertanyaan? Coba identifikasi. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengenali apa yang disebut sebagai deliberate practice. Anak SMA harus bisa ini, gitu ya. Anak SMA itu adalah anak yang banyak sekali melakukan skill pekerjaan olah tangan, olah gerak, dan dibagi dalam jurusan-jurusan. Nah, hal-hal lebih mudah kamu untuk memahami sesuatu kalau kamu menerapkan deliberate practice di dalam kegiatan belajar. Apa itu deliberate practice? Deliberate practice itu pada dasarnya adalah pola latihan yang terstruktur sistematis yang kamu lakukan berulang-ulang. Beda jurusan, beda pola latihannya. Atlet itu juga begitu. Kalau orang jadi atlet, pola latihannya juga beda-beda. Atlet renang dengan atlet lari, pola latihannya beda. Sama juga di sini, anak jurusan TKR dengan TP pola latihannya beda. Begitu. Nah, proses latihan ini menekankan pada pentingnya tujuan yang spesifik. Kamu masuk sini ingin jadi apa? Hanya ingin jadi orang berguna, Pak. Kamu masuk sini pasti ada yang ingin jadi mekanik, ada yang jadi operator, ada yang ingin jadi juru gambar, ada yang ingin jadi juru ukur. Tujuannya beda, pola latihannya juga beda. Jadi kamu harus kenali jurusanmu untuk nanti pola latihannya juga bisa kamu kenali. Nah, jika kamu menggunakan metode yang tepat ketika belajar nanti sesuai jurusan, meskipun kamu tidak begitu paham teorinya, tapi kalau praktikkan, kamu juga akan jadi bisa. Karena beberapa anak itu baru bisa melakukan sesuatu, baru bisa memahami sesuatu kalau dia melakukannya. Atau learning by doing. Karena dia melakukan, dia bisa memahami. Begitu. Itu nanti akan sering kita pakai di dalam pembelajaran
Nah, bagaimana ya cara untuk melakukan deliberate practice itu? Satu, kamu harus tentukan dulu tujuanmu apa. Tentukan yang jelas. Anak 3 tahun sekolah di sini pasti tujuannya beda-beda. Ada yang ingin langsung kerja, ada yang ingin lanjut kuliah, ada yang ingin menikah saja. Lulus sekolah menikah. Tapi meskipun tujuannya beda-beda, pola latihannya juga beda-beda. Kalau kamu ingin setelah lulus SMA bekerja, maka kamu harus sering berlatih di dalam pembelajaran itu. Sekolah saja itu kurang. Kamu di sini mungkin belajar hanya 10 jam pelajaran. Kalau dihitung itu mungkin dari jam 7 sampai jam 3. Apakah cukup untuk kita bisa sesuatu? Kalau kata Bill Skinner itu orang baru bisa untuk disebut ahli kalau dia punya pengalaman kerja 20.000 jam. Seorang pilot itu baru boleh dia pegang pesawat setelah dia jadi pilot 25.000 jam. Gitu ya. Itu waktu yang lama. Untuk kamu bisa jadi ahli di sepeda motor misalnya, kamu harus praktik 20.000 jam untuk ahli sepeda motor. Atau kira-kira 3 tahun lah. Kalau sehari kamu belajar 10 jam. Gitu. Nah makanya sekolah saja itu sebenarnya kurang. Di rumah kamu harus mengulang lagi pola latihan itu. Makanya jangan sampai kamu masuk SMK, tapi misalnya kamu tidak punya toolset, tidak punya coding set, tidak punya alat-alat sederhana untuk mencatat barang. Bukan hanya modal buku dan pulpen. Kalau anak SMK, kamu nyicil nabung coding, nabung alat-alat untuk kamu latih sendiri di rumah. Syukur-syukur kalau misalnya kamu yang bisa telah juga nyari kerja pakai di bengkel misalnya. Jadi kamu punya waktu tambahan untuk belajar. Kedua, kamu harus fokus pada apa yang ingin kamu latih. Tiap anak itu bapaknya beda. Nanti kamu akan merasakan itu. Mungkin kamu lebih pintar bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Mungkin kamu harus lebih banyak melatih skill bahasa Indonesia. Karena kamu nanti suatu saat mungkin bisa jadi MC. Mungkin ada anak yang lebih bisa memasang busi daripada memasang lampu. Mungkin kamu latihan masang busi sejarah. Setiap hari masang busi 1000 kali. Lama-lama jadi ahli perbusian. Jadi kamu fokus pada apa yang ingin kamu latih. Spesifik itu lebih bagus saja. Tapi bukan berarti mengalihkan yang lain. Kalau ada yang tidak bisa, itu tidak bisa kamu latih. Kalau tadi kalau kamu disebut ahli harus butuh 20.000 jam. Kalau orang itu disebut bisa, dia minimal belajar 20 jam. Jadi sebenarnya tidak begitu susah. Kalau misalnya kamu fokus 20 jam saja sudah cukup, mungkin seminggu sudah cukup, gitu ya. Nah, kemudian cari umpan balik. Cari umpan balik itu maksudnya adalah kamu jangan pernah belajar sendiri. Belajarlah kalau ada yang mengawasi, itu juga penting. Misalnya di sekolah kamu praktik sesuatu, minta awasi oleh guru atau oleh teman, oleh diksi. Agar temanmu itu bisa mengoreksi pekerjaanmu. Kalau kita mendapatkan balik, mendapatkan kritik, kita jadi tahu letak kesalahan kita di mana yang harus kita perbaiki. Kalau kamu nge-gym misalnya gitu ya, kamu datang ke tempat gym tanpa seorang trainer, kamu tidak akan bisa dapat badan yang bagus. Tapi kalau kamu didampingi oleh seorang trainer, kamu akan punya badan yang bagus. Jadi kamu harus punya teman di dalam belajar. Di sini jangan sampai introvert. Kamu cari teman dalam belajar. Jangan introvert menutup diri abai pada lingkungan sosial. Yang terakhir, take your time. Kita harus percaya
sesuatu itu butuh proses. Jadi jangan sampai kamu ketika tidak bisa sesuatu, kamu terus meninggalkan. Oh, aku nggak bisa, terus beriannya saya. Kalau yang lain bisa, mengapa harus saya? Itu kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika menghadapi masalah. Tapi tidak, ketika kamu menghadapi sesuatu belum bisa, coba lagi sampai kamu cukup untuk mengerti, cukup untuk bisa. Nah, itu yang disebut sebagai deliberate practice. Jadi sesuatu tentukan tujuannya, fokus, terus kamu latih itu kayak pemain sejawat, lalu ulangi lagi proses. Selanjutnya ada satu belajar lagi yang cukup bisa kita gunakan ketika dalam pembelajaran. Kalau dia bisa digunakan di dalam kegiatan-kegiatan PNL, kalau metode PNL adalah metode yang bisa kita gunakan ketika belajar teori-teori umum. Dulu di zaman Yunani, kertas itu harganya sangat mahal. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kertas itu sangat mahal. Hanya orang-orang bangsawan yang bisa membeli kertas. Tidak semua orang juga bisa punya uang untuk membeli pena atau pulpen. Sehingga orang-orang Yunani zaman dulu untuk bisa belajar sesuatu, untuk bisa memahami sesuatu karena ada kertas yang mahal, mereka menggunakan metode yang dinamakan mind map. Sesuatu dia gambarkan di tengah, rincian-rincian yang dia gambarkan di sekelilingnya menggunakan simbol, sehingga dengan satu kertas dia bisa mengingat banyak hal. Ini juga bisa kamu terapkan ketika nanti pembelajaran. Mungkin sekarang kamu mencatat, ada yang mencatatnya dalam bentuk poin-poin, ada yang dalam bentuk deskripsi paragraf. Tapi ada tidak yang mencatat dalam bentuk mainan atau peta konsep. Padahal kita mencatat menggunakan peta konsep yang fokus pada judul tulis di tengah, lalu poin-poin apa yang kamu dapat tulis di sekelilingnya. Nah, itu jadi kamu tidak perlu mencatat banyak hal. Kira-kira begitu. Kamu di sini akan belajar bahasa Indonesia saja kelas 10 itu 4 jam pelajaran, atau selama 45 kali 4 atau sekitar 180 menit kamu belajar bahasa Indonesia. Dengan waktu selama itu materinya pasti juga banyak. Masa kamu mau menulis semuanya selama 180 menit? Kan tidak. Maka lebih mudah menulisnya menggunakan mind map. Apa itu mind map? Mind map itu adalah cara kita mencatat sesuatu menggunakan lambang-lambang yang visual, menggunakan simbol. Jadi tidak lagi selalu menggunakan kata-kata. Kadang kita lebih mudah memahami sesuatu kalau ada simbolnya. Kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa kamu terapkan. Nah, bagaimana cara untuk membuat mind map itu? Satu, selanjutnya, bagaimana cara membuat mind map itu? Pertama, mulai dulu. Yang kedua, develop atau mengembangkan. Yang ketiga, repeat atau ulangi. Nah, pertama mulai dulu. Tulis judulnya dulu di tengah. Lalu kembangkan poin-poinnya. Kalau misalnya tadi Bapak menjelaskan tentang deliberate practice, tulis deliberate practice itu benar. Lalu langkah-langkah deliberate practice tuliskan di sekelilingnya. Jadi satu kesatuan itu bisa kita pahami secara langsung. Nah, itu contohnya deliberate practice. Kalau kamu membutuhkan rincian-rincian yang lebih detail, maka kembangkan. Apalagi kalau belajar mesin itu partnya banyak, punya part bahkan bisa sampai 10.000 part. Kadang bautnya beda-beda. Nah, untuk bisa mengenali semua itu lebih mudah menggunakan mind map. Setelah
Setelah itu ulangi lagi di pelajaran yang lain, ulangi lagi di materi yang lain, maka kamu akan menganggap ingatanmu. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat mau belajar, mau mengingat materinya, tinggal membuka peta konsepnya dalam sekali lihat kalau pasti sudah paham. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengatasi rasa malas belajar di rumah. Ini ada 2 quotes. Belajar di rumah aja itu benar-benar membantu sulit fokus. Entah mengapa materi yang dipelajari tidak dapat benar-benar kupahami. Banyak anak yang tidak bisa belajar di rumah karena merasa belajar di rumah itu sulit. Kenapa kira-kira kok belajar di rumah itu sulit? Karena rumah itu suasana istirahat, ya kan? Kamu kalau sudah sampai rumah, sampai kamar, dengan kasur, ya bawaannya pengen tidur, rebahan, buka TikTok, sehingga suasana belajar itu tidak terbentuk. Belum lagi kalau sudah sampai rumah disuruh ibunya cuci baju, cuci piring, jaga adik, cari rumput, ya, macam-macam. Belum lagi sudah sampai rumah sudah dicek temannya, ayo ngopi, ayo mabar. Gimana mau belajar di rumah? Kita harus bisa atasi komunikasi malas itu, karena belajar di sekolah saja itu tidak cukup. Kamu juga perlu belajar di rumah. Kenapa kok Jepang dan Korea itu bisa menjadi negara yang maju? Mungkin kamu pernah nonton drama Korea gitu, atau drama Jepang. Itu kalau kita perhatikan, anak-anaknya itu jam 8 pagi sudah masuk sekolah. Pulangnya itu biasanya jam 9 malam. Kalau di Korea begitu, jam 8 masuk, jam 9 malam pulang. Bahkan ada yang jam 10 malam itu masih ambil les Bible. Pulangnya rata-rata jam 12, jam 1. Makanya tidak mengherankan di Korea dan Jepang itu kemudian muncul beragam industri, beragam teknologi, karena mereka belajarnya luar biasa. Kalau kita belajar itu 9 jam melelahkan, masuk jam 7 pulang jam 3 itu adalah sekali. Bahkan ada yang jam 7 masuk, jam 8 itu sudah ngantuk, jam 9 jadi Spiderman, jadi Superman. Di mejanya jadi Superman, cita-cita jadi mekanik malah jadi superhero. Nanti jam 9, jam 10 tanya ke temannya, nanti anaknya ke kantin makan apa. Adalah belajar itu bukan hanya di sekolah saja sudah begitu, bagaimana di rumah. Nah, bagaimana ya cara kita mengatasi rasa malas belajar itu di rumah? Pertama, ciptakan dorongan dalam dirimu bahwa belajar itu sebagai sebuah kebutuhan. Ada yang tahu Agung Hapsah, YouTuber? Agung Hapsah itu tidak pernah belajar video editing di sekolah, tapi dia belajar video editing di rumah. Kalau kamu punya dorongan untuk tujuan sesuatu, kamu jadi akan meluangkan waktumu untuk belajar. Makanya ciptakan dorongan di dalam dirimu, kamu itu ingin apa, gitu ya. Kemudian ujilah diri sendiri, uji kamu itu tidak bisanya di mana, kamu itu kurangnya di mana, apa yang perlu kamu tingkatkan. Kadang anak itu tidak harus belajar di rumah itu mengerjakan PR, tapi belajar sesuatu yang baru. Anak bangunan, PKP, DPIP, itu kamu jangan hanya belajar cara menghitung RAB ataupun cara mendesain, tapi ketika sudah sampai rumah, belajarlah cara jualan properti, agar kamu itu punya keahliannya 2. Ya kamu bisa bangun rumah, ya bisa jualan rumah. Anak otomotif jangan hanya belajar di sekolah saja. Ketika sudah sampai rumah, mungkin belajar hal yang baru, belajar jadi sales sepeda motor kayak gitu.
belajar jadi inspektor. Di YouTube itu ada banyak akun inspektor kendaraan, tukang inspeksi, itu bayarnya besar. Banyak sekarang orang-orang itu kalau mau beli mobil sewa jasa inspeksi dulu, biar tahu mobil ini rusaknya sebelah mana, pernah kecelakaan apa, punya riwayat bagaimana, sehingga dia bisa tahu nilai jual kendaraan ini ketinggian atau terlalu rendah. Nah, itu skill yang harus kamu cari juga ketika di rumah. Nah, kemudian bagian topik yang mau kamu belajar itu ke dalam bagian-bagian kecil. Kalau misalnya kamu memahami sesuatu secara utuh, secara besar itu sulit, bagilah ke dalam bagian kecil. Jangan pernah gunakan sistem SKS, sistem ngebut semalam. Ini kebiasaan buruknya anak-anak. Anak-anak Indonesia itu dikasih waktu berapapun untuk mengerjakan sesuatu, deadline, tetap mengerjakannya habis satu. Ada PR dikumpulkan minggu depan ya, itu dia mengerjakannya habis satu dikumpulkan. Bahkan pagi kadang dikasih waktu 30 hari juga mengerjakannya habis satu. Bagilah sesuatu itu ke dalam hal kecil. Nanti malam kerjakan matematika, besok kerjakan bahasa Indonesia, besoknya lagi kerjakan bahasa Inggris. Jangan 10 paper kamu kerjakan hamil satu. Apakah dengan cara begitu kamu akan menjadi bisa? Ya tidak. Kamu akan merasa tertekan. Jadi sediakanlah waktu itu di rumah untuk belajar. Gunakan prinsip ini: 15, 5, 15. 15 menit belajar, 5 menit istirahat, 15 menit koreksi. Setiap hari begini. Jadi kamu belajar itu sehari 35 menit cukup sebenarnya, kalau kamu menggunakan metode yang tepat. Kemudian ingatlah kembali apa yang sudah kamu pelajari. Setelah kamu belajar, jangan sudah gitu terus ketik di grup WA kelas aku wis mari. Enggak, kamu ulang lagi, kamu baca lagi kurangnya di mana, yang perlu diperbaiki apa, begitu. Nah, terakhir apa ya? Hubungan antara belajar ini dengan kemampuan literasi. Orang itu harus punya kemampuan literasi yang bagus kalau dia mau belajar dengan bagus. Literasi itu pada dasarnya adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini kalau kamu tidak bisa membaca dengan baik, itu juga susah untuk belajar. Gitu ya. Jadi tingkatkan kemampuan membaca, tingkatkan kemampuan menulis. Jangan hanya membaca saja tapi tidak ditulis. Kalau kamu baca novel, itu kamu tulis. Tokohnya siapa, konfliknya apa, solusinya bagaimana, endingnya bagaimana, terus kamu review lagi. Oh ternyata ini, dari situ kamu bisa belajar sesuatu. Nonton drama Korea, kamu tulis tokohnya, masalahnya apa, solusinya bagaimana. Kamu bisa belajar dari situ. Oke. Kamu misalnya punya pacar gitu, itu kamu pelajari, kamu tulis karakternya, kamu tulis ukuran sepatunya, kamu baca lagi. Biar next time tidak ada pertengkaran di dalam hubungan itu. Jadi contohnya begini juga. Jangan mengabaikan sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita mau belajar dengan baik, maka kita memerlukan keterampilan literasi yang baik. Ada apa saja ya cara untuk meningkatkan literasi itu? Satu, biasakan membaca buku selain buku pelajaran. Kamu di sini di rumah punya berapa novel? Ada yang install Wattpad di sini? Ada yang install Quora? Biasakan baca sesuatu selain buku pelajaran. Tambah wawasanmu itu. Apa yang kita pelajari di sini itu bisa jadi nanti berbeda ketika kita nanti di industri. Karena mesin yang dipelajari di sini mungkin mesin yang sudah ada dari tahun 80. Misalnya hari ini kamu belajar mesin bensin, tapi ketika lulus kamu masuk ke industri mesin listrik. Berarti kan kamu harus belajar lagi. Nah, jadi biasakan membaca sesuatu selain buku
pelajaran. Kemudian lebih banyaklah simak video-video yang informatif. Kalau di TikTok jangan hanya nonton seleb TikTok saja. Nah itu dia. Langsung ke contohnya. Tontonlah juga video-video yang informatif, video tentang ilmu pengetahuan, calon sarjana kalau di YouTube itu, new history atau macam-macam. Ya, buat catatan kecil atau studi apa kalau hal itu tidak kamu pahami. Kemudian, ini kalau bisa kamu buat jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan. Dulu bapak itu sekolah setiap hari ke perpus, minimal pulang bawa 3 buku untuk dibaca. Nah mungkin kamu di sini kita punya perpustakaan, rutin-rutinlah perpustakaan pinjam buku untuk dibaca. Atau perpustakaan kota. Perpustakaan kota itu tempatnya sangat fancy gitu, enak buat membaca tenang gitu, hening gitu. Lalu buatlah mading di sekolah. Itu kalau misalnya kita ikut ekstrakurikuler MMJ, rutin-rutinlah membuat publikasi, hidupkan mading kita agar banyak informasi baru yang dapat kita ambil, kita perbarui. Oke, jadi setelah menyimak itu tadi, apakah kamu sudah siap belajar di STEMA? Sudah siap? Oke, sekian materi Bapak. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kita bagi-bagikan sedikit dompet. Pertama, Bapak ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu deliberate practice? Ayo silakan maju ke depan. Ini kasih dulu tadi. Jelaskan kepada Bapak pemahamanmu tentang deliberate practice tadi. Deliberate practice adalah proses latihan sistematis, terstruktur dan berorientasi kepada suatu tujuan. Proses latihan ini menekankan pada pentingnya tujuan yang spesifik dan evaluasi dari orang lain. Oke, betul atau salah? Betul. Terima kasih. Bisa diambil dari presiden itu. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Selanjutnya, adakah yang tahu cara membuat mind map? Langkahnya berapa? Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Firmaya Ismail, biasanya dipanggil Maya. Maya, apa? Bagaimana cara membuatnya? Ditutup. Ya, coba sebutkan. Ingat tadi apa saja? Pada metode mapping ini merupakan cara untuk menyimpulkan suatu materi yang sudah kita pelajari, seperti di kertas untuk menggambar sesuatu atau mengambil kesimpulan pada materi tersebut, dan juga contoh-contoh serta penjelasan pada materi tersebut. Oke, berarti secara umum cara untuk membuatnya ada apa saja? Ada topik, ada pembahasan, dan juga ada kesimpulan. Oke, bisa. Betul? Oke, terima kasih. Oke, sekian dulu materi dari Bapak. Mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya, nanti silakan